Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi najma'u fi yaumil jum'atil mubarakah linailis sa'adati wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, fa inna taqwa wasilatun najati fid dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna wahdina wa nawwir qulubana bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, kudrah, iradahnya kita semua dapat berkumpul di hari yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu aktivitas bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'annya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun kita berada, dengan cara berusaha memaksimalkan menjalankan segala perintahnya dan memaksimalkan menjauhi apa yang dilarangnya. Insyaallah, jika kita komitmen, istiqamah, konsisten dalam menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarangnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah Subhanahu wa taala dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga persaudaraan dan persatuan merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar dan harus kita junjung tinggi. Kita harus pelihara persaudaraan, persatuan di antara kita semua. Karena Islam yang sejati atau mukmin yang sejati, dialah orang yang senantiasa memberikan kenyamanan terhadap saudaranya. Dialah yang senantiasa memberikan keamanan terhadap lingkungannya. Dialah yang senantiasa memberikan kemanfaatan terhadap lingkungannya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua ketika
beliau mempersaudarakan, mempersatukan umat Islam yang berada di Mekah. Beliau membawa orang-orang Islam yang ada di Mekah menuju Madinah. Dialah orang Muhajirin yang disambut dengan warga-warga Ansor yang ada di Madinah. Inilah salah satu bukti bahwa persaudaraan, persatuan umat Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Ketika saat itu Nabi Muhammad membawa orang Islam yang ada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah, mempersatukan mereka agar silaturahmi tetap terjaga, agar dunia tahu bahwa umat Islam itu harus bersatu dan wajib bersatu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengutuk kepada orang-orang yang mereka itu bercerai-berai, mereka berdendam-dendaman. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, dalam persatuan dan persaudaraan di zaman sekarang itu sangatlah riskan untuk dipertahankan. Kenapa seperti itu? Karena berbagai macam aktivitas sosial, berbagai macam aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari pantauan orang lain, yang mana semua aktivitas itu bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan suudzon, bisa menimbulkan ghibah, yang mana suudzon, ghibah, dendam itulah yang menjadi perceraiberaian di antara persatuan persaudaraan umat Islam. Persatuan atau ukhuwah menjadi karakter yang melekat pada seorang muslim. Dalam kata lain, karakter dasar seorang mukmin adalah selalu menjaga persaudaraan. Dialah yang selalu menjaga persatuan dan anti perpecahan serta permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan beberapa hadis yang terkait. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, yang mana maka tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menjerumuskan terhadap muslim yang lainnya kepada hal-hal yang berbuat kezaliman, berbuat kesesatan. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dari kedua hadis ini jelas bahwa seorang muslim itu dianjurkan untuk senantiasa mempertahankan persaudaraan dan persatuan, dan juga menjauhi segala perbuatan yang menzalimi terhadap muslim yang lainnya. Karena setiap pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung terhadap sifat kita, sikap kita terhadap muslim yang lainnya. Ketika kita baik terhadap muslim yang lainnya, ketika kita menolong sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semua. Sebaliknya, ketika orang muslim dirang bertikai dan berpecah belah seperti yang pernah terjadi di zaman dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Di dalam ayat ini dijelaskan
ketika kita bercerai-berai, ketika kita berselisih sesama muslim, sesama saudara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak faktor-faktor yang bisa merusak persaudaraan, banyak faktor-faktor yang bisa merusak persatuan. Di antaranya yang pertama yaitu sikap suudzon, sikap yang mana sikap ini berprasangka buruk terhadap sesama, selalu memandang buruk terhadap sesama, tidak ada kata benar di dalam hatinya, di dalam pandangan matanya. Yang kedua tahasus dan tajasus, yaitu mencari aib, mencari kesalahan semata-mata untuk mencari kesalahannya itu untuk membuat orang tersebut atau membuat saudara kita menjadi lebih rendah dari kita semua. Yang ketiga tanafus dan tahasud, yaitu bersaing yang tidak sehat, saling iri, saling dengki, tidak terima dan tidak suka kebaikan dan kesuksesan kepada seseorang. Yang keempat tabaghud dan tadabbur, yaitu saling marah dan saling membelakangi. Orang yang sering marah, orang yang sering terpancing emosi terhadap saudaranya, itulah orang yang akan mencerai-beraikan terhadap persaudaraan dan persatuan. Yang kelima yaitu ghibah, orang yang senantiasa membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, itu akan merusak persaudaraan juga. Yang terakhir yaitu saling memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan panggilan-panggilan yang jelek, tidak memanggil namanya sesuai namanya. Dia memanggil namanya dengan perkataan yang jelek. Inilah beberapa hal yang akan merusak persaudaraan kita. Inilah beberapa hal yang akan merusak persatuan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hari-hari ini atau belakangan ini dan beberapa bulan ke depan, di negara kita akan mengadakan pesta demokrasi yang sangat besar, yang menjadi agenda tahunan, yang menjadi anggota 5 tahun sekali. Di tahun politik, di tahun demokrasi ini, tidak sedikit orang yang berpecah belah, tidak sedikit orang yang banyak melakukan perselisihan terhadap apa yang didukungnya, terhadap apa yang diusungnya. Inilah satu hal yang harus dihindari oleh kita semua, karena dengan adanya pesta demokrasi ini yang seharusnya kita semua menjadi bersatu untuk memilih pemimpin yang baik, untuk menghasilkan pemimpin yang benar, untuk menghasilkan pemimpin yang akan memimpin negara kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang maju, negara yang menjunjung tinggi asas keislaman. Tetapi banyak hal yang menjadi perselisihan di antara kita semua. Kejadian ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, ataupun bahkan dari pemilu-pemilu ataupun demokrasi-demokrasi yang sebelumnya. Maka kita harus menjaga persatuan antara kita. Jangan karena beda pilihan kita menjadi bermusuhan. Jangan karena beda pilihan kita bersuudzon terhadap orang lain. Jangan karena beda pilihan kita menghibah orang lain. Inilah hal-hal yang harus dihindari, yang seharusnya ketika kita memilih itu didasarkan dengan keyakinan, dengan pilihan-pilihan yang tepat, tanpa adanya permusuhan di antara kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk kesimpulan di khutbah yang pertama ini, kita harus senantiasa menjaga persaudaraan dan persatuan kita dalam hal apapun, dalam aspek kehidupan apapun, dalam tingkah laku apapun, dalam aktivitas apapun, termasuk dalam pesta demokrasi yang akan kita hadapi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fayyamul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sana washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli baladil muslimin. Rabbana hab lana malan katsira wa rizqan jazila min ghairi ta'min wa la nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.